Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin memberikan tips atau cara bagaimana menyembuhkan penyakit asam lambung secara alami dan mengatasi keluhan sensasi yang ada ya. Sedikit cerita, saya memiliki riwayat penyakit asam lambung ini sejak tahun 2017. Mungkin penyebabnya faktor dari segi hidup ya, pola makan yang tidak sehat ya, yang sering saya mengkonsumsi makanan yang bersantan ya, pedas, berlemak, dan minum-minuman seperti ya, saya dulu masih suka minum alkohol ya, merokok dan minum-minum kopi ya. Awal pertama kali saya merasakan sensasi ya, itu yang paling mendasar, itu yang paling banyak orang rasakan, itu mungkin di sesak napas ya. Awal pertama kali saya rasakan adalah sesak napas dan seperti terbakar, dada seperti terbakar ya, dan tenggorokan itu seperti ada yang mengganjal, seperti suatu cairan lendir ya, lendir mengganjal gitu, dan perut tuh seperti kembung angin, dan untuk mengeluarkannya sulit gitu, untuk mengeluarkan ya, pencernaan kita tidak baik gitu, seperti BAB kurang lancar ya, BAB itu kita BAB keras gitu kan ya. Dan saya sebelumnya belum mengetahui kalau saya itu ya punya penyakit asam lambung ya, karena orang yang mungkin pertama kali memiliki asam lambung memang awal pertama kali tidak mengetahui, cuma sensasi yang dirasakan aja gitu. Dari awal situlah gitu kan, beban ya, perubahan psikologis kita itu benar-benar ya bisa dibilang berubah gitulah. Hidup itu semakin ya bisa dibilang tidak punya semangat ya, karena kita merasa kepikiran dengan sensasi ini ya, merasa hidup ini seperti berbeda gitu kan. Seperti kalau saya rasakan waktu itu, saya selalu kepikiran ya, kok kenapa saya seperti ini, kenapa kok saya beda seperti hari-hari yang dulu gitu, tubuh saya kok saya sesak napas seperti ini, apa yang saya rasakannya ya. Karena saya belum mengetahui kalau saya memiliki riwayat asam lambung, dan belum paham itu apa itu asam lambung, saya belum mengerti ya. Nah, dari situ pikiranlah menciptakan suatu yang aneh dalam tubuh ini, karena pikiran itu ya diciptakan oleh Tuhan semesta alam ini ya, untuk menciptakan gitu. Pikiran itu pencipta ya, pikiran ini pencipta gitu. Ketika suatu penyakit kita pikirkan, ketika suatu sensasi kita pikirkan ya, dan akhirnya apapun yang saya rasakan itu, saya merasa tegang gitu, saya merasa kepikiran, seperti kayak saya merasakan ya, sakit di dada ya, sakit di dada ini, dada kiri nih. Saya langsung browsing, browsing di Google ya, saya langsung browsing apa penyebab dada kiri sakit. Nah, dari situ saya langsung psikologis, karena jawaban Google ya satu, jantung ya. Jantung itulah yang saya benar-benar tersimpan di otak saya, itu pikiran saya itu menciptakannya seperti itu gitu. Jantung ya. Dan kaki seperti ya, sensasi saya itu kaki dingin ya, dan seperti tremor bergetar gitu, bergetar dan kesemutan itu. Dan saya langsung browsing ya, di Google. Jawaban Google ya, penyebabnya mungkin karena kolesterol, karena kanker ya. Di situ saya langsung kepikiran ya, di situ psikologi saya kacau, pikiran saya benar-benar kacau ya. Jadi makanya saya menyarankan untuk bagi saudara-saudara semua yang baru pertama kali terkena penyakit asam lambung, untuk pertama kali jangan sesekali apapun sensasi yang kita rasakan kita browsing, kita ingin mengetahui, karena
Ya mungkin memang asam lambung itu 1001 sensasi ya. Apapun yang kita rasakan jangan sesekali kita browsing, karena itu akan memperparah ya psikologis kita. Seperti yang saya rasakan ini, pikiran saya menciptakan sesuatu yang aneh yang mungkin tidak ada di dalam tubuh saya, seperti jantung, seperti kanker, tumor, dan lain sebagainya. Tidak ada, tapi saya ciptakan dan saya pikirkan, dan akhirnya saya ya 2 kali saya dirawat ya. 2 kali saya dirawat. Awal pertama kali itu saya dirawat 4 hari ya, 4 hari 4 malam ya saya dirawat, dan akhirnya saya kembali dan berselang seminggu ya, saya merasakan sensasi yang luar biasa gitu. Ya seperti ya ini saya bilang, seperti sesak, dan lambung seperti kembung dan sakit ya, sakit di bawah ini, di bawah lambung pun, di lambung sakit, di bawah lambung sakit. Itu di sini seperti mengganjal ya, tercekik ya. Nafas pun sampai saya benar-benar pusing, vertigo, dan hampir kehilangan sadar ya, seperti kehilangan sadaran. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit ya, ke rumah sakit yang berbeda ya. Dari awal saya dari awal di rumah sakit hospital ya, dan saya akhirnya dibawa ke rumah sakit lebih jauh dari daerah saya. Dan akhirnya saya dicek oleh dokter ya, seluruh badan ya, dan akhirnya diambil darah saya, dan diambil darah dan cek urin, dan akhirnya saya dirawat. dan keluarga saya diberi kertas ya, dan keluarga saya bilang saya menderita, kalau kata dokter itu saya menderita penyakit sindrom dispepsia. Ya awalnya saya tidak mengetahui gitu, apa itu sindrom dispepsia gitu. Saya bertanya-tanya, dan akhirnya rasa penasaran saya ini, saya bertanya kepada ya dokter yang datang gitu kan, dok, saya ingin bertanya itu sindrom dispepsia itu apa dok? Ya lalu dokter itu menjawab ya, sindrom dispepsia itu suatu penyakit keluhan lambung dan pencernaan mas ya. Oh iya dok. Dan akhirnya dari situlah saya mengetahui kalau saya ini ya punya riwayat penyakit asam lambung. Dari situlah saya mempelajari apa itu asam lambung, apa itu obatnya, apa itu obat herbalnya, apa caranya mengatasinya, cara mengatasi sakit, sesak, dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya sampai sekarang alhamdulillah ya, berkat diri saya sendiri ingin berubah ya. Berkat saya, nomor 1 adalah ubah pola hidup ya. Nomor 1 itu yang saya sarankan, dari pola makan, pola minum, pola pikir ya. Kita benar-benar tanamkan dalam hati kita ingin berubah gitu. Alhamdulillah saya 95% membaik. Sampai sekarang saya alhamdulillah ya, sudah hilang semuanya yang namanya sensasi, yang namanya psikologis itu sudah hilang, berkat tekun saya untuk mendalami apa itu asam lambung ya. Dan ini saya ingin memberikan pengalaman dan cara saya berjuang untuk menyembuhkan penyakit asam lambung ini ya. Yang paling utama adalah kita niatkan dalam hati ya. Kita niatkan dalam hati bersungguh-sungguh ya. Karena sesuatu apapun tanpa didasari dengan niat itu ya mungkin nggak abdul, nggak baik ya. Yang paling utama adalah pola hidup ya. Kita ubah pola hidup kita, kebiasaan kita ini yang buruk-buruk ya, kita buang. Yang sehat-sehat kita jalani ya. Seperti pola makan ya, pola minum ya, dan kita sering-seringlah olahraga ya, fisik ya. Awal pertama kali saya lakukan adalah saya bangun subuh ya, dan saya di situ mulai mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam ya, dan menjalankan perintah agama ya. Bangun subuh, saya sholat, saya mandi, setelah itu sholat. Setelah sholat saya melakukan olahraga ya,
nggak lama. Awal pertama kali olahraga saya nggak lama, itu sekitar 15 menit ya, dan itu terasanya berat ya, karena pikiran masih kacau, dan sesuatu yang kita pandang, objek apapun itu ya masih rasa hawa takut ya, takut dengan sesuatu yang di luaran sana, seperti itulah. Dan saya lakukan dengan niat-niat saya berolahraga ya kan. Setelah saya berolahraga subuh ya, saya keluar keringat ya, merasa fresh, seperti itulah. Pikiran pun memori kesehatan itu seperti nyatu ya. Dan saya akhirnya konsumsi kunyit ya, yang mudah sangat dicari itu ya. Kunyit adalah suatu tanaman yang diciptakan Tuhan semesta alam, yang sangat luar biasa manfaat. Karena Tuhan menciptakan sesuatu apapun di alam semesta ini ya, mungkin berfungsi ya, ada fungsinya, seperti itulah. Kira saya parut kunyit ya, saya parut dan saya taruh di dalam mangkuk kecil, saya siram dengan air hangat ya, dan saya peras dengan saringan teh. Saya ambil sarinya ya, dan saya campurkan ya yang namanya madu ya, karena madu sudah sangat luar biasa. Madu khasiatnya sudah ya bisa dibilang dalam ajaran Islam ya, madu sudah banyak manfaatnya di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran dan hadis ya. Saya campurkan madu, dan saya minum sebelum makan ya. Saya setelah olahraga langsung saya minum, tanpa minum air putih, saya langsung minum madu itu ya, sekitar jam 6 ya, jam 6. Setelah jam 7 kita sarapan ya, kita sarapan satu. Nah ini yang harus kita jaga adalah pola makannya. Kita sarapan nggak boleh yang namanya goreng-gorengan atau yang berminyak, bersantan, apalagi olah-olahannya. Saya waktu itu sarapan pakai oatmeal ya, oatmeal dan madu ya, sedikit madu dan garam Himalaya ya. Saya sarapan seperti itu, menu sarapan seperti itu saya, karena oatmeal ini sangat baik untuk lambung dan pencernaan ya, sangat baik sekali gitu ya. Saya seduh oatmeal yang instan ya, saya seduh, saya campurkan madu, saya sarapan ya. Dan setelah itu ya, kita berani gitu, setelah sarapan dan pagi hari ya, yang dahulunya kita mungkin psikologis kita sering murung ya, sering tiduran, sering di kamar, atau sering jenuh pikiran, kita buang semua seperti itu. Kita buang, ini tips saya, kita buang semua, kita kembali kepada alam semesta, kita kembali, kita keluar, kita ke jalan-jalan, ke taman sama teman ya, atau sama kerabat, sama saudara, sama adik, atau sama keluarga ya. Kita jalan, terapi, ini terapi pikirannya, terapi dari psikologis kita adalah alam semesta ini ya. Kita keluar ke taman. Awal memang sulit, awal memang terasa beda gitu. Awal memang hati selalu berbicara, kenapa ini kok beda ya, kok beda sekali, saya ingin seperti dulu, kok saya ini keluar seperti beda banget gitu kan, seperti ada yang aneh. Nah memang awal seperti itu awal, tapi lama kelamaan kita akan ya, jiwa kita akan menyatu lagi terhadap alam semesta, dan sedikit demi sedikit psikologis kita ya, pikiran kita itu ya akan hilang ya, hilang dengan sendirinya ya. Jangan takut ya. Dan jangan kita selalu memikirkan gitu kan, memikirkan murung di kamar, itu nggak baik gitu. Itulah terapi saya itu, dengan alam semesta, dengan jalan-jalan, bicara, ngobrol sama teman. Memang awalnya memang beda, awalnya memang sulit gitu ya. Dan saya akhirnya
sedikit demi sedikit menemukan jati diri saya seperti dahulu ya. Dan akhirnya sensasi-sensasi yang saya rasakan mungkin agak berkurang ya. Dan pada akhirnya saya ya terus menerus menemukan jati diri ya. Akhirnya saya seperti ya bahasanya tercandulah oleh dunia luar ya, dengan segala hal yang positif lah, bukan negatif lagi seperti dulu ya. Ya mungkin dengan seperti saya memancing, saya di taman, saya duduk ya sambil mengkonsumsi air putih ya, air putih. Saya selalu tidak tinggal yang namanya air putih ya. Itu sehari saya bisa 2 liter, 2 liter atau 3 liter itu. Karena baik ya untuk kesehatan. Intinya saya benar-benar berubah drastis, kehidupan saya benar-benar yang berbau dengan tidak sehat itu saya jauhkan gitu. Saya mengkonsumsi namanya air putih setiap hari. Saya kemanapun saya keluar ya, saya main sama teman itu, saya selalu mengkonsumsi air putih ya, air hangat gitu kan. Dan mengkonsumsi kunyit ini kita rutinkan ya. Saya ini rutinkan waktu itu, saya rutinkan, usahakan ya kalau memang kita ingin makan ya, terlebih dahulu kita ambil garam Himalaya saat secukupnya. Kita makan terlebih dahulu garam Himalaya itu ya sebelum makannya, 5 menit sebelum makan baru kita makan ya. Usahakan kita makannya goreng-gorengan itu ya, seperti tempe digoreng itu usahakan pakai minyaknya ya, minyak barko ya. Minyak barko itu sangat baik ya. Saya bukan ingin mempromosikan gitu kan, karena minyak barko itu minyak cocok gitu, sangat cocok untuk penderita asam lambung ya. Karena minyak zaitun sebenarnya minyak zaitun ya, karena minyak zaitun yang mungkin terbilang agak mahal ya. Kalau memang saudara-saudara semua ingin minyak zaitun itu lebih bagus itu. Ini yang paling utama adalah itu, kalau kita makan itu yang digoreng-goreng itu harus pakai minyak zaitun, dan harus minyak zaitun atau barko itu. Dan yang paling satu adalah porsinya jangan terlalu banyak ya, itu porsinya jangan terlalu banyak. Dan saat kita mengunyah makanan itu ya kita sampai halus sesuai anjuran yang dalam hadis Rasulullah ya, benar-benar sampai halus. Jadi lambung itu tidak beban, untuk lambung dan pencernaan tidak beban untuk memprosesnya ya. Dan seringlah konsumsi yang namanya sayuran ya. Kalau saya itu makan itu tidak ketinggalan yang namanya sayuran ya. Sayuran apapun saya makan, seperti wortel ya, sayur-sayur sawi, bayam itu, dan brokoli ya, dan timun, dan labu siam, labu parang itu saya pasti nggak ketinggalan itu. Menu itu jadikanlah menu makanan sehari-hari kita itu. Jangan sampai ya melewati itu. Jangan sampai kita makan itu tidak ada namanya sayur ya, tidak ada namanya sayur gitu. Itulah tips saya gitu, tips kesembuhan saya. Dan makan malam pun seperti itu, harus ada sayurnya, harus ada sayur. Dan apapun yang digoreng, tempe atau tahu atau ayam itu pakai minyak barko atau zaitun gitu ya. Dan setelah ya makan malam ya, dan kita tidur ya, ingat ya, kualitas tidur itu kita harus ya kita jaga gitu. Jangan sampai kita bergadang, jangan sampai kita ya tidur malam ya, tidur nggak cukup gitu kan ya. Saya itu tidur biasanya jam 9 ya, jam 9 saya sebelum tidur saya konsumsi namanya parutan kunyit itu ya, parutan kunyit dan madu saya konsumsi, dan saya minum, saya baca doa, saya tidur ya. Dan saya bangun subuh lagi ya, seperti itu aja. Seperti itu pola hidup saya ubahnya. Itu sangat ya bisa dibilang
gratis lah, mudah lah, nggak sulit gitu kan. Saya bangun, saya sholat, saya olahraga, saya minum kunyit, ya sejam saya sarapan seperti itu, oatmeal ya, seperti itu gitu. Seperti itu. Dan pada akhirnya saya alhamdulillah sekarang saya sehat, ya pikiran saya sehat, semuanya sehat, asal ada kemauan ya. Pikiran sehat, jasmani pun ikut sehat. Terapinya adalah terhadap alam semesta. Jangan sekali-sekali kita murung, ya kan, di kamar, murung di rumah, menyendiri, takut sama orang, takut sama segala sesuatu, bunyi-bunyi atau apapun. Itu jauhkan ya. Itu jauhkan, walaupun berat ya. Kita harus benar-benar melawannya dalam diri ini. Gak perlu lagi kita ada kecemasan, takut mati, takut penyakit yang mengerikan, gak perlu lagi ya. Itu hanya sebagian pikiran psikologis kita yang menciptakan sesuatu yang aneh. Kita masih bisa berbicara, kita masih bisa melihat, kita masih bisa bergerak, masih bisa jalan, makan ya. Tandanya kita apa? Kita masih sehat gitu. Kita masih sehat, nggak perlu lagi gitu yang dicemaskan, yang nggak perlu lagi ya. Kita ikhlaskan bahwa kita ini memiliki penyakit asam lambung dan memiliki sensasi seperti ini dan itu. Kita ikhlaskan. Yuk kita kembali kepada jati diri kita seperti dahulu ya. Kita terapi terhadap alam semesta ya. Kita keluar, jangan murung, jangan menyendiri ya, jangan memikirkan sesuatu yang aneh ya. Kita lepas semua ya. Kita jalani hidup ini dengan sehat ya. Pola hidup yang sehat berubah ya, dengan mengkonsumsi ya herbal ya, alam semesta yang ditumbuhkan oleh bumi ini ya. Kita ini kan bagian dari alam semesta, kita ini alam semesta, dan kesehatannya pun itu yang ada di alam semesta ini ya. Oke, itu sedikit ya, sedikit ilmu yang saya berikan ya. Semoga bermanfaat ya untuk saudara-saudara semua ya. Ya, setidaknya saya menceritakan apa yang saya keluhkan dan apa yang saya mencoba untuk menceritakan itu keberhasilan saya menyembuhkan penyakit ini ya. Kurang lebihnya jikalau saya ada kata-kata yang salah ya, tersinggung atau apapun, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.